Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin. Yang terhormat Bapak Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Ayub Hidayat MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Santoso. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Az-Zikra, Bapak Kiai Haji Insinyur Wahyudi SHM Hum, dan seluruh karyawan, karyawati, dan juga dharma wanita tentunya yang hadir pada sore hari ini, serta santriwan, santriwati yang saya hormati dan saya banggakan tentunya. Ya, puji syukur sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini semuanya sore ini bisa berkumpul di Pondok Pesantren Az-Zikra Muhammad Cengho. Ya, dalam rangka buka puasa bersama, lalu dilanjutkan dengan undian umroh, lalu khatam, ini syukuran khatam Al-Quran yang diadakan di PDAM Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah selama bulan puasa ini sampai hari ini kita sudah 6 kali khatam Al-Quran, alhamdulillah. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga santunan kepada anak yatim dan kaum duafa tentunya. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara sore hari ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab tentunya. Ummul Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal, yaitu sambutan dari Bapak Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ayub Hidayat MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zikra Muhammad Cengho, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Yai Yamin, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Santoso, serta yang saya hormati pula para pengurus, para pendiri, Pak Haji Kadafi yang saat ini sudah hadir, dan semua kepala bagian, kepala cabang Roko Jambi, Genteng, Muncar, Wongsorejo, dan Tegal Delimo, serta ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Kabupaten Banyuwangi, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu para undangan, dan yang saya cintai khususnya anak-anak yatim dan para duafa yang berbahagia. Yang dua kalinya salawat dan salam selalu terusahkan kepada kita junjungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami atas nama pribadi dan perusahaan yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para pengurus dan pengasuh pondok pesantren yang telah memberi tempat pada sore hari ini dalam acara buka puasa bersama keluarga besar PDAM Kabupaten Banyuwangi, dan juga dengan para jamaah pondok pesantren
Cheng-ho dirangkai dengan undian umroh, dilanjutkan tasyakuran, khatam Al-Quran, dan santunan anak yatim serta duafa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada sore hari ini memang kita sengaja akan melaksanakan undian umroh, di mana undian umroh ini nantinya akan diikuti oleh karyawan-karyawati yang masa kerjanya sudah di atas 15 tahun. Ini merupakan penghormatan dan penghargaan bagi karyawan-karyawati PDAM yang usianya sudah masa kerjanya 15 tahun, dan alhamdulillah tahun ini yang pertama kali kita laksanakan dengan memberangkatkan 2 orang karyawan-karyawati. Yang kedua, khatam Al-Quran. Perlu saya sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa di tempat kita ini selama puasa sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, khususnya karyawan-karyawati, terima kasih dengan kesibukannya masih ada kesempatan pada saat sholat duhur bersama-sama ngaji, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 6 kali khatam. Dan yang terakhir santunan anak yatim dan duafa, di mana nanti kita akan menyantuni lebih kurang 100 anak yatim dan duafa, di mana semua ini atas sumbangan dari semua karyawan-karyawati. Kami sangat berbangga dan terima kasih kami bisa mengumpulkan dari Pak Ye tadi nyampaikan 105 amplop. Mudah-mudahan dengan santunan ini membawakan hasil, yaitu dengan harapan pelayanan kita semakin lama akan semakin membaik dan sesuai dengan komitmen bersama bahwa kita akan melayani dengan setulus hati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, dan dengan harapan dengan judul mari kita introspeksi diri nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan dengan judul yang ada di depan ini, mari kita sama-sama introspeksi diri, apa-apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita perbuat, khususnya kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya sebagai tukang ledeng, akan berusaha dengan maksimal sehingga pelayanan kita kepada masyarakat bisa bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. Amin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit sambutan dari Bapak Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi, Bapak Hayub Hidayat. Dan langsung saja, ini selanjutnya akan ada undian umroh 2 orang saja untuk karyawan dan karyawati PDAM Kabupaten Banyuwangi dengan masa kerja lebih dari 15 tahun. Berarti minimalnya 15 tahun ya? Iya. Dan di sini ada terdata 69 putra dan 24 putri. Jadi Bapak Ibu mulai detik ini berdoa supaya dapat umroh Bapak Ibu. Ya, dan ini mungkin sedikit. Maka kepada petugas. Ya, ini sambil saya jelaskan juga rules-nya atau peraturannya. Jadi undian umroh yang khusus pegawai PDAM ini, jika tidak hadir pada saat namanya ini diangkat atau diambil, itu tidak sah. Ya, jadi jika tidak hadir, tidak sah, berarti diberikan kepada nama berikutnya. Kita undi lagi, kita ambil lagi. Nah, tidak dapat diwakilkan. Jadi misalnya Bu Sri tidak bisa nanti diwakilkan sama Bu Siti, itu nggak bisa ya, jadi nggak boleh diwakilkan. Lalu selanjutnya. Dan kalaupun tidak bersedia, akan diundi ulang Bapak Ibu. Mungkin belum siap dari personal tersebut, jadi misal Bu A atau Bapak B belum siap, jadi kita undi ulang untuk yang lainnya. Nah, dan yang diundi ini nanti, yang pertama, undian pertama kita akan undi untuk putra atau putri. Jadi yang diberangkatkan
Ini satu muhrim saja atau laki-laki atau perempuan saja. Jadi yang pertama yang diundi putra atau putri yang berangkat. Nah, baru undian kedua, undian untuk namanya, begitu. Baik, kepada petugas Bapak Kadarisman untuk mengundi. Oh, Bapak Direktur. Oh, Pak Ustadz yang mau mengambil putra atau putri dulu. Iya. Pak Ustadz Wahyudi jadi yang ngambil. Ini yang untuk lainnya... laki atau perempuan dulu, Pak ya? Iya. Ya, berdoa Bapak Ibu semoga bisa umroh. Iya. Yang ya, panjang dulu yang Pak, panjang. ya untuk undian putra atau putri dulu ini yang berangkat. Kalau tahun ini putra, berarti tahun depan secara otomatis putri. tahun depan putri yang berangkat. Tapi tahun ini putri, secara otomatis putra. Iya, Wah. ditunjukkan. Iya, putra yang jadi berangkat. Putra ya? yang berangkat untuk tahun ini. Untuk tahun ini putra yang berangkat. Jelas, Ge? Ini legal. Sah ini ya, sah ya. Dan nama yang akan diundi. Nah, ini nama-namanya. Nah, ini namanya. 2 orang yang akan diberangkatkan. Kok saya yang ikut deg-degan saya Pada ya? yang terhormat Bapak Yayamin untuk mengambil Pak satu saja nama. Iya, Pak Kemenak 1. Ini halal, Pak. Sulit ini keluarnya. Nah, ini kalau angel ini biasanya rodok tuwek sing budal, sing arepe pensiun. Ya, mungkin bisa dibantu Pak Lukman. Iya. Pak Wahyudi pinter ini. Buka Iya. arisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Selamat Hajiono. Genteng. Ada nggak ini Maju. orangnya? Kalau ada orangnya langsung maju. Rogo Jampi ya, Rogo Jampi. Selamat Ada nggak Hajiono. orangnya? Kalau ada orangnya maju, kalau enggak batal. Batal. Oh, Nggak enggak ada. ada. Batal, nggih. Batal Pak ya, Bu, batal nggih. Nggak ada ya, berarti yang lain. Monggo Pak Yai, satu lagi. Ya. Selamat Hajiono batal, Pak. Berarti enggak selamat. Enggak ada. Suwen. Loh iki kok tulisannya sangarepe iki? Tulisannya sembunyi. Sanoto. Tulisannya sembunyi di dalam sedotan. Ada. Ya, berdoa Bapak Ibu. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Eko Setyo Karyawan. Eko Setyo Karyawan SE. Yang mana Pak Eko? Maju ini? ke depan. Pak, maju dulu, Ayo Pak. maju ke depan Bapak Eko, maju ke depan. Selamat, Anda akan melihat Baitullah ya. Alhamdulillah. Rumah Allah, amin. Ngipi opo arek iki begini. Ayo maju kau. Ayo maju ke depan. Ya, maju ke depan dulu Pak Eko. Ayo yang satu Bapak Kepala Kemenak, Bapak Santoso untuk mengambil satu nama. Ya. Oh, ternyata nom kabeh iki sing budal. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Ponco Subagio, Ponco Kepala Subagio. Cabang Tegal Delimo. Ada? Iya. Oh, ada. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ngipi opo coco. Ayo coba maju coba. Pak Eko maju dulu Pak. Maju ke depan Pak. Di sini aja. Maju depan sini Pak. Ya, Pak Ponco monggo di sebelahnya Pak Eko dulu. Ya, inilah 2 orang yang akan berangkat umroh. Inilah teman-teman kita yang akan ke Baitullah. Kalau berangkat sama istri nambah Pak ya.
Oh iya, kalau nambah sama istri nambah 30 juta. Boleh jadi berangkat sama istri Bisa. atau anak-anak boleh tapi nambah sendiri. Bisa kompen BRI. Ya. Kepada Bapak Kepala Kemenak atau Bapak Ketua MUI bisa duduk terlebih dahulu. Nah, ini saya mau tanya sama Pak Eko, pengabdiannya sudah berapa tahun Pak di PDAM? 15 lebih. 15 lebih. Kalau Pak Ponco? Saya kurang lebih Pak Eko mungkin. Oh, duluan Pak Eko, Pak. Nah, yang pasti ngipi opo mambengi. Tadi malam itu saya mungkin banyak wiritan aja. Weh. Kalau ngipinya Iya, enggak percaya. sama sekali. Iya, wiritnya akeh. Iya, mungkin memang ini rezeki saya. Wiritan membuahkan hasil ya. Iya. Kira. Nah, jadi ini kalau saya tanya kesanggupannya, siap ataupun sanggup ini berangkat Pak umroh? Insya Allah. Siap ya, berarti tidak diberikan kepada orang lain lagi nih ya. Berangkat ya? Berangkat, Pak. Berangkat insya Allah. Berangkat Pak Eko? Iya. Alhamdulillah Deal berarti. berangkat jadi. Deal ini berangkat Pak Ponco sama Pak Deal. Eko. Deal. Ya, Baik, Pak Eko. silakan kembali ke tempatnya lagi. Selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Az-Zikra Cengho, yang terhormat Bapak Kiai Haji Insinyur Wahyudi SHM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wassalaman li rasulihi Muhammadinil hajid jalil. Wa ala alihi washabihi antalil qanadil, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar PDAM, Bapak Kemenak dan Kepala Ketua MUI yang berbahagia, kesempatan ini kita telah melalui hari-hari di mana kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan umat Islam tanggal 21 itu mulai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak usah ditafsiri lain. Lailatul Qadar itu ditafsiri oleh Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran telah mentafsiri dirinya sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu ditafsiri oleh Al-Quran di surat Dukhan, inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin. Sehingga yang dimaksud Lailatul Qadar adalah Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah. Sehingga Ramadan itu sesungguhnya kemuliaannya terletak karena turunnya Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu tidak turun di bulan Ramadan, maka Ramadan tidak memiliki kemuliaan seperti sekarang ini. Kemuliaan Ramadan itu karena ditempatkan oleh Allah sebagai waktu di mana Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu tepat turunnya adalah di malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga malam itu disebut oleh Quran malam barokah. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin, malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan. Berkah itu kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam yang penuh dengan keberkahan adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Hari yang penuh dengan kebaikan itulah malam yang berkah. Malam yang berkah adalah orang-orang yang selalu ingat dirinya, ingat akan Tuhannya, introspeksi terhadap dirinya, bahwa dirinya adalah seorang manusia dan seorang hamba. Sehingga siapakah yang menerima Lailatul Qadar?
dan yang menemukan Lailatul Qadar, orang yang tiap hari berpikir tentang apakah dia itu pantas sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melihat jauh sebelum keberadaannya, kemudian bagaimana dia melihat sesuatu yang akan datang, dia introspeksi terus-menerus dan menyempurnakan kehidupan sikap sehari-harinya, hatinya dan pikirannya. Maka sesungguhnya orang yang menerima Lailatul Qadar adalah orang yang memantaskan dirinya untuk dianggap sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk untuk memperbaiki diri, orang yang sibuk memperbaiki hatinya, orang yang sibuk memperbaiki pola pikirnya, orang yang sibuk memperbaiki perilakunya, sehingga dia mencapai sebuah kebaikan. Kalau itu dicapainya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ada orang yang tiap hari di masjid, i'tikaf di masjid, tidak pulang di masjid dalam malam-malam ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 27, dia tiap hari di masjid. Tapi kalau dia tidak menyempurnakan kebaikan hatinya, masih ada sifat iri, dengki, hasud, sombong, itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang masih curiga dengan orang lain, berpersepsi negatif dengan orang lain, tidak berpikir positif dengan orang lain, dan dia selalu menghitung-hitung kebaikan itu berdasarkan harta bendanya, maka sesungguhnya dia adalah bukan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga kesimpulannya para jamaah rahmati Allah, orang yang menerima Lailatul Qadar adalah orang yang tiap hari dia hanya ingin memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya, membersihkan sikap perilakunya dari sikap-sikap, dari pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah yang seharusnya dilakukan? Karena Ramadan itu mulia sebab ada Al-Qur'an. Rasulullah itu dimuliakan karena beliau adalah yang menerima Al-Qur'an, dan beliaulah yang memberikan contoh teladan. Rasulullah adalah kana khuluquhul Qur'an, Rasul adalah akhlaknya Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini mendapatkan Lailatul Qadar, sesungguhnya mudah sekali, asalkan kita mau membaca Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, maknanya, isinya, mengamalkan Al-Qur'an dan akrab dengan Al-Qur'an, bersikap sehari-hari dengan inspirasi Al-Qur'an, maka sesungguhnya orang itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar berada dalam bulan Ramadan, sesungguhnya adalah berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an itu sendiri. Kalau Al-Qur'an turun di hati kita, kalau Al-Qur'an turun di pikiran kita, kalau Al-Qur'an turun dalam sikap-sikap keseharian kita, sesungguhnya orang itu adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan orang yang malam hari kedatangan orang pakai jubah, orang pakai surban putih, ada sinar, hening, bukan itu. Lailatul Qadar adalah malam di mana berubahnya hati, berubahnya pikiran, berubahnya sikap, terinspirasi dari Al-Qur'an. Karena akhlak yang mulia sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Para jamaah rahmati Allah, saya bangga sekali dengan Direktur PDAM ini, karena beliau, saya minta kepada seluruh karyawan juga bangga, karena beliau adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Az-Zikro Muhammad Cengho. Insya Allah di Indonesia, insya Allah ini, di Indonesia tidak ada Direktur PDAM yang jadi Ketua Yayasan Pondok, gak ada, kecuali Pak Ayub Hidayat. Apa kaitannya dengan Lailatul Qadar ini? Walaupun beliau Direktur PDAM, bukan pengasuh pondoknya, tapi beliau juga memfasilitasi bagaimana anak-anak santri di pondok ini kemudian belajar bagaimana memaknai Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, bagaimana cara belajar bahasa Arab agar dia itu dekat dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin orang itu bisa mendekati Al-Qur'an tanpa mendekati apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Sesungguhnya Al-Qur'an itu ruh, bukan tulisan. Tidak tertulis.
Sesungguhnya tidak bersuara sesungguhnya. Karena Al-Qur'an itu ruh, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ruh itu dirubah menjadi cahaya, cahaya itu dijadikan hidayah. Oleh karena itu untuk mendekati Al-Qur'an tentu bahasanya adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa Allah, bahasa Al-Qur'an, bahasanya Nabi, bahasanya orang mukmin. Maka Bang Ayub sebagai Direktur PDAM yang sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren ini telah memfasilitasi anak-anak di pondok pesantren ini pandai membaca Al-Quran dan bisa memaknai Al-Quran. Ini saya ingin laporkan kepada Pak Kepala Kemenak ini. Nanti kalau ternyata ada tepuk tangan berarti Direktur PDAM sukses. Jangan tepuk tangan dulu sebelum ini ditampilkan. Ada pondok pesantren yang di Banyuwangi ini salah satunya namanya nama Cina, yaitu Cheng Ho. Padahal saya kulitnya hitam jelas, mata agak lebar, tidak ada kaitannya dengan Cina. Bang Ayub juga begitu. Bang Ayub bedanya dengan saya kan Bang Ayub tinggi, saya pendek, kalau hitamnya sama. Nah ini 10 hari Pak mondok di pondok pesantren Cheng Ho, insya Allah bisa praktek membaca kitab kuning. Nah, saya ingin tampilkan dulu ini. Ngajinya dikit aja dulu ini ya. Apa kaitannya dengan pengajian tadi? Kaitannya adalah bagaimana kita akrab dengan Al-Quran sementara bahasa Al-Quran kita tidak kenal. Gramatika bahasa Arab itu yang tertinggi adalah Al-Quran. Kalau kita ingin mendekati Al-Quran, pertama yang harus kita pahami adalah harus dekat dengan bahasanya, yaitu bahasa Al-Quran. Ternyata bahasa Al-Quran, bahasa kitab kuning, bahasa kitab gundul cukup 10 hari. Mudah-mudahan dengan ini tanda-tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini coba yang mondok 10 hari mana? Ya coba maju sini, sini. Yang laki dulu. Ya cepat. Waktunya soalnya sedikit. Kitabnya taruh aja, agak cepat. Yang perempuan mana? Yang mondok 10 hari. Yang B, kelompok B. Agak cepat. Agak sini. Ya, agak sini. Geser sini. Ya, geser sini. Ini mondoknya 10 hari. Ada yang dari Aliyah, tolong yang Aliyah berdiri. Nah, ini dari Aliyah, Pak. Soalnya miliknya Pak Kepala Kemenak, ini dari Aliyah. Yang dari MTS berdiri. Nah, ini dari MTS, Bapak. Ya. Ini saya ingin praktekkan bahwa anak-anak ternyata bahasa Al-Quran itu mudah. Buktinya 10 hari nginap di sini, 10 jam dalam 1 hari anak-anak sudah bisa baca kitab kuning. Coba dimulai, Ustaz. Baca pasal apa ini? Yang laki-laki. Ayo. Mana Ustaz? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di pondok pesantren untuk bisa baca kitab yang enggak ada harokatnya, butuh waktu 2 tahun minimal. Pak Kepala Kemenak insya Allah tahu. Kalau bisa mahir itu butuh waktu 6 tahun. Alhamdulillah di Pondok Cheng Ho yang ketuanya Direktur PDAM, yang direktur ini adalah ketua yayasan, 10 hari anak-anak ini insya Allah bisa membaca kitab tanpa harokat. Kita ingin buktikan. Coba kitabnya mana kitabnya?
Mana kitabnya? Kitabnya mana? Ya. Kalau yang dua orang tadi mana? Sudah ada semua. Yang mana? Yang itu dua. Ayo cepat ya, berdiri. Yang siap dulu aja, yang siap. Ini nggak siap kitabnya ini. Yang siap, yang satunya, kelompok C, Indi CS mana? Cepat. Ini dibaca coba. Kasih mic-nya bisa. Ayo cepat. Sini. Lihat layar. Sudah, silakan. Mulai ya. Bapak bisa lihat ya. Mohon maaf yang ini ternyata belum tertulis di cek. Yang sebelah sana kelihatan? Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal fima ing dalem perkara la yasihu kang ora sah apa nikah illa bihi kejaba kelawan ma wala yasihu lan ora sah apa akdun nikahi akad nikah illa biwali. Mic-nya didekatkan. Illa biwali kejaba kelawan wali adlin kang adil wa huwa utawi walin adlin. Ustadz kepotong gitu. Iya. Ini saking ngapalnya kepotong aja tahu dia. Sudah Ustaz? Waktunya soalnya ini, waktunya sangat sempit sekali. Ayo cepat. Wa fi ba'din nusahi lan ing dalem setengah tulodo biwali zakarin kelawan wali kang lanang wa huwa utawi wali zakarin iku ihtirazun ngerekso anil unsa saking wadon fa innaha mokos setuhune unsa iku la tazawiju